Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man akalal harama asat jawarihuhu sya'a am aba." Bukan Rasulullah, sahabat Sahal radhiyallahu an. Sahabat Sahal radhiyallahu an beliau berkata, "Man akalal harama asat jawarihuhu sya'a am aba." Siapa yang memakan perkara yang haram, makan, meminum, mengkonsumsi, maka pasti jawarihnya, anggota tubuhnya itu akan melakukan kemaksiatan. Sya'a am aba, entah dia sadar ataupun tidak, entah dia itu mau ataupun tidak. Di dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, Allah berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim." Wallahu wa rasulullah a'lam bimurni wa ma'anah. Wahai orang-orang, wahai para rasul, makanlah oleh kalian minat thayyibat, dari yang terbaik halalan thayyibat, wa'malu salihan, dan beramal soleh, la inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya Aku maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Ada sebuah makna yang tersirat apa? Ketika kita memakan yang halalan thayyiban, maka niscaya akan mudah melakukan amal soleh. Begitu. Tapi ketika kita memasukkan atau mengkonsumsi atau memakai dari hasil yang haram, maka akan berat untuk melaksanakan kebaikan. Sebagaimana Imam Ibnu Katsir juga menyampaikan hal tersebut di dalam tafsirnya. Bahkan Imam Syafi'i juga pernah mengeluhkan buruknya hafalan, tapi sekelas Imam Syafi'i ya, beda dengan kita. Beliau merasa, aduh kok hafalan saya ini agak susah, kadang gampang lupa awal-awal tuh. Sehingga beliau menyampaikan, "Syakautu ila waqi'i su'a hifdhi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala alam bi annal ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi." Kata Imam Syafi'i, syakautu, aku mengeluhkan, ila Waqi', kepada Imam Waqi' gurunya, su'a hifdhi, atas buruknya hafalanku, kata beliau. Fa'arsyadani, maka Imam Waqi' membimbing aku, menyarankan kepadaku, memberikan irsyad, bimbingan, ila tarkil ma'asi, agar aku meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa sekecil apapun. Wa qala, dan beliau berkata, i'lam, ketahuilah olehmu wahai Muhammad bin Idris, bi annal ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu cahaya, wa nurullahi la yu'tahu 'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang yang bermaksiat. Padahal Imam Syafi'i bukan ahli maksiat, bukan pelaku maksiat, tapi sangat tawaduknya Imam Syafi'i luar biasa. Juga dalam riwayat Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya, bahwa makanan yang tidak halal, kemaksiatan dan perbuatan dosa secara umum pokoknya itu akan berdampak pada malasnya ibadah. Sebagaimana juga yang pernah dirasakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, sampai beliau berkata, aku terhalang menunaikan qiyamul lail selama 5 bulan karena satu dosa yang telah aku perbuat. Tapi sekelas Imam Sufyan Ats-Tsauri bukan dosa besar, tentu dosa kecil padahal, tapi beliau merasa itu menjadi penghalang bagi ibadahnya. Jadi kalau kita malas ibadah, coba teliti, jangan-jangan ada hal-hal yang berupa dosa yang telah kita lakukan, atau bahkan mungkin yang kita masukkan ke dalam mulut kita dari perkara yang subhat atau bahkan haram. Kemudian di antara akibat dari menggunakan harta yang haram, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan nasihat kepada sahabat Ka'ab. Ya Ka'ab bin Ajrata, wahai Ka'ab bin Ajrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru aula bihi, kata Rasul.
wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram, maka itu berhak untuk dibakar dalam api neraka. Jadi kalau sampai kita mengkonsumsi perkara yang haram menjadi darah daging, maka khawatir sekali kita akan menjadi orang yang wajib untuk terkena api neraka. Akan mudah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Akibat kita mengkonsumsi perkara haram juga doa akan sulit dikabulkan. Sebagaimana dalam suatu riwayat Rasulullah SAW menyampaikan, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu indah, bagus. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak akan menerima pengabdian dari seorang hamba kecuali dari yang baik. Wa innallaha amarul mu'minina bima amara bihil mursalina, dan sungguhnya Allah merintahkan kepada orang-orang beriman seperti apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada para rasulnya. Faqala, Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha, wahai para rasul, makanlah kalian dari yang halalan thayyibah, wa'malu sholiha, dan beramal solehlah kalian. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari yang halalan thayyiban, ma razaqnakum, dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Thumma dzakara ar-rajula, kemudian Rasul menceritakan tentang nasib seorang laki-laki yang yutilus safara, melakukan perjalanan yang jauh, asy'atha aghbara, yang ia kucel kemudian juga ya berdebu, yamuddu yadahu ila samai, yang lelaki itu ternyata menengadahkan kedua tangannya ke langit, menjulurkan tangannya ke langit, kemudian ia berkata ya Rabbi, dia berdoa kepada Allahnya, tapi wamat amuhu haramun, yang ia makan adalah perkara haram atau hasil dari yang haram, wamal basuhu haramun, pakaiannya yang dipakai meskipun lusuh itu ternyata hasil dari haram, hasil mencuri atau apa saja, wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu, dan dia hidup dengan perkara-perkara yang haram, hasil dari haram, maka bagaimana mungkin doanya akan diijabah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Sahih Muslim nomor hadis 1015. Kemudian juga dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tidaklah yang baik itu kecuali mendatangkan sesuatu yang baik pula. Kemudian dalam riwayat Imam Abi Daud, innallaha tabaraka wa ta'ala la yaqbalu sholatan bighairi tuhurin wala shadaqatan min ghululin. Ini juga menjadi peringatan buat koruptor. Banyak orang yang korupsinya besar kemudian dia bersedekah sedikit yang seolah-olah dia pikir pasti akan menjadi bersih dengan hal itu. Rasul menyatakan innallaha tabaraka wa ta'ala, sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala la yaqbalu sholatan bighairi tuhurin, Allah tidak akan menerima solat yang tanpa bersuci, wala shadaqatan min ghululin, dan Allah juga tidak akan menerima sedekah dari harta yang gulul, hasil khianat, hasil curang. Meskipun mungkin jual beli, tapi kalau hasil curang kemudian disedekahkan, Allah tidak menerimanya. Hanya kita akan menerima doa dari orang yang menerima sedekah tersebut, tapi tidak diterima oleh Allah sebagai amal soleh, hanya dia mendapatkan doa dari orang yang diberi saja. Doa yang diberi itu juga bisa menjadi sebuah booster. Makanya orang-orang non muslim, orang-orang kafir, ketika mereka senang bersedekah, memang itu tidak akan menjadi bekalnya di akhirat, tapi Allah akan membalasnya dengan kebaikan di dunia, seperti banyaknya anak, kathratul aulad wal mal wal amwal, banyak anak ya, kemudian juga anak-anaknya sukses atau juga banyak harta. Karena apa? Sedekah. Jadi sedekah luar biasa, bahkan orang kafir sekalipun ketika banyak sedekah Allah akan membalasnya tapi di dunia. Namun ketika mereka masuk Islam, itu tidak akan terhapuskan, kebaikannya akan tetap menjadi amal soleh untuk bekal dia di akhirat. Tapi kalau dia tidak masuk Islam, hanya di dunia saja diberikan oleh Allah. Makanya orang non muslim kalau mereka banyak sedekah biasanya bro-broan ya gitu. Nah kita yang muslimnya nggak yakin, malah orang non muslim yang justru sedekah kepada orang muslim. Kita yang muslim kita malas sedekah. Aneh.
Kemudian Rasulullah SAW juga berkata kepada sahabat Sa'ad, "Ya Sa'du, atib mat'amaka takun mustajabat da'wati." Wahai Sa'ad, perbaiki makananmu, niscaya doamu mustajab. Kalau kita ingin mustajab doanya, maka perhatikan makanan dan minuman kita. Apa yang kita pakai, apa yang kita konsumsi, perhatikan, jangan asal. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat Allah yang diriku yakni Nabi Muhammad berada pada kekuasaannya, innal abda la yaqdhiful luqmata al harama fi jawfihi ma yutaqabbalu minhu amala arba'ina yauman. Sesungguhnya seorang hamba yang memasukkan satu suap makanan yang haram ke dalam perutnya, maka ia tidak diterima amalnya selama 40 hari, amal tertentu, ya. Ini ada dalam Al-Mu'jamul Awsat.